aturan yang lain. Tapi ketika orang ingat bahwa dia menegakkan keadilan, bagian ini kemudian menjadi sangat kuat. Saya bayangkan Ayub 9:19 mengatakan juga, jika mengenai kekuatan tenaga dialah yang mempunyai, jika mengenai keadilan siapa yang dapat menggugat dia. Ayat ini menolong saya untuk meyakini bahwa kalau keadilan kita kejar, sumber keadilan itu adalah Allah sendiri. Dia yang punya, kepada dialah kita memintanya. Baik, ini bagian mengenai keadilan dalam konteks itu. Nah, saya mau hubungkan dengan panggilan saya di Indonesia. Tugas Bank Indonesia sebenarnya adalah menjaga nilai rupiah. Ini saya nggak mau panjang-panjang di sini, ini mau agak teknis dan membosankan. Tapi nilai rupiah itu kita jagain. Banyak orang bekerja di BI, tujuan utamanya jagain rupiah, supaya rupiah yang ada di kantong teman-teman sekalian itu tidak turun nilainya. Ya, hari ini bisa beli permen 10, semoga bulan depan tetap 10. Yang terjadi kalau terjadi inflasi kan, hari ini kita bisa beli permen 10, uang yang sama tahun depan kita hanya bisa beli permen 8 gitu. Tahun depannya lagi cuma bisa beli jadi 6 dan seterusnya. Dan itu nilai rupiah itu yang kita coba jaga supaya orang-orang yang punya penghasilan tetap, orang-orang yang punya penghasilan tetap, gaji gitu yang tiap bulan didapat gitu ya, yang gaji mungkin kan kenaikannya juga susah gitu ya kan, tapi harga barang cepat sekali. Nah, itu kita jaga dalam konteks nilai rupiah ini. Peran perbankan sebagai lembaga intermediasi, nanti saya mau cerita sedikit dalam konteks namanya yang baru terkenal adalah financial inclusion ya. Artinya gini, kita lagi memperjuangkan sekarang supaya orang-orang di desa punya akses ke perbankan. Bahkan ada sekarang namanya branchless banking, bank tanpa cabang, bank tanpa kantor. Jadi nanti kita bisa transfer uang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Orang di desa sana bisa transfer uang dari handphonenya tanpa dia pernah ke bank. Kalau saudara bilang mobile banking sekarang, karena saudara pernah ke bank, ya kan, mendaftarkan nomor handphone dan sebagainya. Kalau ini enggak, cukup di warung di dekat kampung saudara. Kalau saudara orang kampung, karena orang kampung itu kalau datang ke bank dia takut, pintunya kaca, petugasnya pakai seragam cantik-cantik gitu, takut dia. Tapi kalau ke warung yang biasa dia datang beli mentega atau beli minyak, beli sabun, ke tempat orang itu mereka nyaman dan mereka bisa bertransaksi di situ dan dengan handphonenya. Sekarang di Indonesia ada 230 juta kartu telepon. Ya, ada yang satu orang punya 5 sih memang. Tapi memang ada begitu banyak orang, bahkan di desa-desa sudah menggunakan handphone. Ya, saudara mungkin sekarang akan menjadi pemandangan yang aneh kalau sopir bajai dengan suara yang lagi tiba-tiba ngangkat telepon, gitu kan? Itu juga namanya sesuatu yang luar biasa. Jadi orang desa sudah bisa pakai telepon dan sekarang mereka bisa bertransaksi. Kita lagi bermimpi kalau suatu kali petani yang 3 atau 4 hari lagi panen, dia kemudian bisa meng-SMS dengan data. Bank Indonesia lagi bikin data, dia bisa akses data siapa yang mau beli padi di daerah sekitar dia tinggal, dan dia langsung dapat datanya dan dia bisa SMS kepada para pengumpul tadi. Berapa harga padi kalau saya mau jual 3 hari lagi? Dia kirim kepada 3-4 orang sehingga dia dapat harga yang terbaik, sehingga nggak harus dijual kepada tengkulak. Saya bisa bayangkan itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Nanti saya mau balikin lagi kepada negara kesejahteraan tadi gitu. Jadi orang-orang hukum juga tetap bisa, dan ini harus dibungkus dalam satu ketentuan, peraturan atau hukum yang mewajibkan pemerintah, mewajibkan rakyat ini mengikuti. Jadi kita tidak tunggu sampai ada kasus baru kemudian dibikin peraturan. Itu yang saya mau coba katakan. Skala akses, yaitu akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan untuk rakyat di pedesaan. Skala ekonomi penting, tapi bukan yang terpenting. Jadi yang penting adalah harkat hidup orang banyak, utamanya yang masih miskin. Dan yang terakhir itu lebih karena mengurangi gap antara orang kaya dan orang miskin. Ya, pendapatan per kapita kita cukup tinggi sekarang, 4.000 lebih US dollar. Tapi
itu kebanyakan dimiliki oleh beberapa orang tertentu. Jadi masih banyak sekali orang-orang yang miskin dan mereka juga nggak tahu bagaimana keluar dari kemiskinan. Saya pikir kalau orang hukum juga berpikir ini akan sangat-sangat positif. Kita bukan lagi kemudian hanya berpikir karena yang itu juga tetap benar untuk membela orang-orang dalam arti mereka punya kasus. Tapi orang hukum yang kemudian berpikiran ekonomi dalam arti kemudian memperjuangkan sesuatu ke depan untuk membuat peraturan, membuat kerangka hukum, mendidik orang supaya kemudian bisa mengawal pembangunan ekonomi dan bangsa ini. Dan itu juga harusnya dilakukan oleh orang-orang hukum. Orang-orang ekonomi lebih lain lagi berpikir. Mereka hanya berpikir bagaimana kemudian membuat sesuatu menjadi lebih baik dalam konteks profit. Ya, kalau dalam konteks itu. Kalau dalam konteks yang mikro, dalam konteks yang makro juga seperti itu. Kalau yang saya agak sedih ya, Bang David, Bang Daniel mungkin coba perhatikan juga bahwa kalau kita lagi pertanggungjawaban presiden di akhir periode misalnya, indikator yang dipakai untuk menilai seorang presiden itu berhasil atau tidak itu melulu ekonomi. Kemiskinan berkurang, tingkat inflasi, APBN-nya, lalu indikator-indikator lain seperti GDP-nya, balance of payment, semua indikator ekonomi yang kemudian dipakai. Berapa banyak indikator moral misalnya kemudian yang untuk dipakai menilai keberhasilan seorang presiden di akhir periode ini? Mungkin hampir nggak ada. Saya nggak tahu apakah presiden dianggap tidak berhasil karena jumlah orang yang terkait dengan HIV/AIDS meningkat misalnya gitu, atau mungkin orang-orang yang bercerai makin banyak, orang-orang yang mungkin dalam konteks moral makin jelek. Karena kalau lihat di Amerika ketika ekonomi makin naik, moral makin turun, itu udah otomatis. Ketika negara makin kaya, moralitas makin jatuh. Jadi kalau ditanya, ini memang bagian yang diminta oleh panitia. Saya hadapi problemnya ini secara internal, mindset, mentality di dalam. Orang itu memang kerja untuk cari uang. Sedih ya. Tapi kita juga nanti ketika kita kerja, kita menghadapi tantangan yang paling berat justru itu. Mentality bahwa kita kerja, yang kita cari nanti penghasilan kita itu, power kita. Dan itu godaan paling besar. Nah, mentality ini menguasai sebagian besar penduduk, termasuk orang Kristen di dalam. Belum lagi dari sisi eksternal ada pressure. Kita nggak kuat dengan pressure. Karena ketika kita di pressure, apalagi nanti Anda baru masuk kerja di tempat dimanapun, pressure-nya tinggi gitu. Dan Anda belum apa-apa udah ketakutan nanti dipecat lah, ketakutan di dalam arti karirnya jadi tidak bagus dan sebagainya. Ini problem. Dan kemudian tidak adanya sense of urgency. Saya nggak tahu ya, kenapa orang-orang Kristen pun kekurangan ini. Melihat bangsa yang seperti ini, melihat kondisi hukum yang morat-marit seperti ini, tapi tetap nggak punya sense of urgency. I want to do something. I want to change something. Ketika kemudian kita belajar, ada semangat yang luar biasa. Ketika saya jadi lawyer nanti, ketika saya jadi sarjana nanti, I want to do something. Sense of urgency ini agak kurang, dan itu juga terjadi di tempat saya. Dan saya pikir ini reminder yang baik untuk kita supaya kita bisa kembangkan lagi. Nah, ini mungkin masukannya agak kecil ya. Saya tetap merasa teman-teman tetap harus terus menggumuli panggilan ini. Ada contoh seperti Bang Daniel, Bang David, kemarin ada Daniel Panjaitan, ada Iming, ada banyak tokoh-tokoh. Ya, mungkin saudara mau juga pikir menjadi seperti mereka, berbuat sesuatu. Tadi melihat Bang David, wah, mungkin ada yang sudah berpikir, saya sekarang tahu apa yang saya harus buat. Gitu kan, saya akan gugat semua mereka. Bisa jadi gitu kan. Tapi belajar untuk terus-menerus menggumuli panggilan ini. Sebenarnya Tuhan mau apa? Apa yang Tuhan sungguh-sungguh
mau kita kerjakan. Mungkin kita akan melakukan sesuatu yang memang nanti mainnya nggak di pengadilan, mungkin nggak berkutat dengan isu-isu hukum yang up to date, tapi berkutat dengan hal-hal yang lain yang mungkin Tuhan inginkan kita kerjakan dalam hidup kita. Dan ini yang saya ingin kita bersama, karena itu kemudian akan mempengaruhi seluruh aspek ketika kita jadi mahasiswa, ketika kita belajar, ketika kita melayani, ketika kita menentukan prioritas. Tadi kita ngobrol soal prioritas, tapi saya kira itu penting. Kalau orang jelas menggumuli itu, kalau sekarang menggumuli dan salah nggak apa-apa, tapi itu tetap harus terus digumuli. Belajar untuk melihat Indonesia sebagai ladang misi, secara positif melihat bahwa ladang sudah siap untuk dituai. Sebelum datang ke sini tadi pagi saya baru pulang dari Medan. Jadi dari Singapura saya Bang Daniel, saya dari Medan. Dekat ya. Dekat lagi. Saya dari Medan, ada pelatihan wartawan, lalu kemudian saya sempat mampir ke STT Trinity-nya di Parapat, tempat Sagala, melihat bagaimana gedungnya seperti apa, dan melihat masyarakat setempat. Saya pikir memang ladang sudah siap untuk dituai. Kita butuh lebih banyak lagi. Ketika lihat mahasiswa yang lagi makan bersama, hatinya rasanya luar biasa. Ada orang-orang yang lagi dipersiapkan untuk menuai, gitu ya, dan kita bisa terlibat di dalamnya. Yang ketiga, jangan pesimis karena banyaknya masalah hukum. Kalau kita terlibat nanti kita akan lihat luar biasa, kita kayaknya nggak mampu lihat masalah ini. Di BI saya lihat itu, saya bergaul dengan orang-orang parlemen, saya bergaul dengan mereka luar biasa orang ini ya. Gimana cara mengubahnya? Dan kalau saudara tahu bagaimana kotornya partai-partai politik, bagaimana mereka merebut kekuasaan, bagaimana kemudian katakanlah pemimpin negara ini ketika dia setting semua kebijakan, dia setting menterinya siapa, segala macam, semua ada something behind yang luar biasa. Kalau melihat begitu luar biasanya, kayaknya kita bisa sangat wajar menjadi pesimis. Tapi saya melihat bahwa kita harus melihat begitu banyak orang-orang yang baik, orang-orang seperti ya abang-abang kita di depan ini, yang bisa berbuat sesuatu bagi bangsa ini, sehingga kita nggak harus pesimis melihat banyaknya masalah hukum di negeri ini. Ciptakan koordinasi, ini juga penting. Make friends dengan begitu banyak orang. Jangan cuma orang-orang Kristen. Di sini kan ada sarjana hukum nih, tapi ini baru terbatas yang Kristen aja. Cari teman-teman yang lain yang banyak dan be good friends to them. Jadi kita perlu menciptakan koordinasi, karena pada waktunya ketika kita berjuang, kita nggak bisa berjuang sendiri. Bahkan akan sangat sulit dan kita mungkin akan jatuh. Kita perlu koordinasi. Lalu belajar untuk berani mengumpulkan pendapat. Nah, ini yang saya ingin setelah sesi ini saya selesai presentasi, kita mulai berpendapat. Coba berpendapat yang berbeda juga apa-apa, supaya kita belajar sekarang. Pada waktunya nanti kita akan berbeda pendapat, dan itu yang menjadi penting buat kita sebagai sarjana. Baik, saya sampai di situ. Bung Daniel, terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan perspektif lain apa yang bisa kita lakukan sebagai alumni Fakultas Hukum. Jadi memang praktisi hukum itu sangat luas ladangnya dan banyak sekali yang bisa kita lakukan. Kalau saya nggak salah hari Senin saya SMS BBM KPP gitu ya. Jadi dari saat itu saya disebutkan bahwa memang tugas kita adalah menuai ladang yang sudah menguning, dan saya bersemangat sekali pada waktu itu, hari itu bilang, KPP, saya yakin nih Tuhan akan kirimkan anak-anak Tuhan yang memang ingin bergerak dan akan bergerak di bidang hukum. Jadi tugas kami sebetulnya para senior yang terlebih dahulu mengalami dunia pekerjaan adalah memberikan contoh-contoh kepada kalian. Sebetulnya bukan hanya kami, banyak lagi yang lain yang mudah-mudahan kalian bisa lihat dan menguatkan komitmen kalian untuk mengambil praktek hukum sebagai bagian dari pelayanan hidup kepada Tuhan dan kepada bangsa ini.
Nah, sebelum saya lontarkan kepada teman-teman sekalian, saya ada satu pertanyaan kepada Bang David dan kepada Bang Peter nih. Untuk Bang David dulu nih. Jadi yang mau saya tanyakan, ini sepertinya kan Abang cukup konsisten dari awal, tahu apa yang mau dilakukan. Ya, tadi ada beberapa prinsip yang sangat alkitabiah sih sebetulnya, yang berbeda dalam hal yang baik, lalu membela hak konsumen. Sebetulnya momen apa, kejadian apa sebetulnya dalam hidup Abang yang menyebabkan itu menjadi suatu dorongan yang kuat untuk mengambil praktek dan sekaligus melihat itu sebagai pelayanan bagi bangsa ini? Kejadian apa yang pernah terjadi? Ya, terima kasih Bang Daniel. Tahun 2000 memang saya ada bidang paduan suara, dan salah satu anggota paduan suara itu yang kehilangan mobil yang saya ceritakan. Dia sudah ke beberapa pengacara dan ditolak bahwa ini tidak kuat, tidak pernah ada kasus yang menang untuk kasus pencurian mobil dimintai tanggung jawab. Akhirnya dia berkeluh kesah ke saya, dan saya juga menyatakan hal yang sama, tetapi saya penasaran kenapa nggak ada yang menang, padahal waktu itu ada undang-undang perlindungan konsumen. Akhirnya saya melakukan research ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata malah mengecewakan, ternyata udah ada 4 gugatan sebelumnya dari tahun-tahun sebelumnya, kalah semua konsumennya. Jadi makin bukan menyemangati malah bikin pesimis. Tapi entah bagaimana, ya sebenarnya bukan karena kasihan ya, saya sebenarnya kasihan sama dia, nggak ada yang memperjuangkan, tapi entah bagaimana ya ada hati kecil saya mengatakan yang seperti ini harus dibela dan Tuhan akan menguatkan. Dan ternyata itu kita jalani. Bahkan itu juga hampir goyah ketika pengelola parkirnya mau membayar 5 juta. Sempat terpikirkan ini belum pernah ada yang menang, malah ini mau dibayar 5 juta karena kita mau gugat. Kalau misalnya gugat juga kalah, sayang banget 5 jutanya, kesian si pemilik mobil. Itu saya bilang itu godaan, tapi saya doakan ini gimana Tuhan, apa lanjut apa tidak. Ternyata si pemilik mobil katakan lanjut aja katanya. Ya udah, saya harus lanjut. Dan itulah yang terjadi. Sekali saya masuk di kasus-kasus konsumen, akhirnya saya keterusan. Karena pada saat kasus itu menang tahun 2001 bulan Juni kalau tidak salah, seluruh mata lembaga penggiat konsumen termasuk YLKI menganggap ini hal aneh, dan saya langsung menjadi rekanan YLKI. Jadi diajak seminar dan sebagainya, dan YLKI akhirnya memohon kepada saya kalau YLKI tidak berhasil memediasikan konsumen yang bersengketa dengan pengelola usaha, maka akan di-refer ke saya untuk selanjutnya diambil upaya hukum. Dan itulah yang kejadiannya, dan akhirnya YLKI bagi kasus yang kuat di-refer ke saya. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya makin terus memperjuangkan konsumen, tetapi bukan hanya karena YLKI sekarang, tapi karena pemberitaan yang begitu banyak. Bukan hanya konsumen yang saya tangani, tetapi setiap ada kasus konsumen, akhirnya wartawan nanya ke saya, Sumber berita dianggap tahu. Dan kita juga harus bijaksana di sini. Ketika wartawan tanya, saya katakan saya lagi meeting 1 jam, padahal saya nggak tahu, saya nggak meeting. Tetapi saya mau cari betul-betul, kalau saya berstatement, ngasih statement jangan salah. Jadi 1 jam itu saya pelajarin, saya staff kita kumpulin, ini apa jawaban kita. Karena itu akhirnya diberitakan kemana-mana, ke detik.com dan kemana-mana. Jadi sekali lagi nggak boleh sembarangan. Kesempatan kita sebagai narasumber sudah ada, tetapi nggak boleh sembarangan juga ngomong. Akhirnya ya dipelajarin. Itulah yang membuat terus konsisten. Ya, makasih Bang. Nah, untuk Bang Peter nih satu pertanyaan nih Bang. Bang ini kan udah kesana kemari kerja, banyak dari aspek kerjaan juga yang tidak berhubungan langsung dengan hukum. Kira-kira
apa yang abang on reflections, melihat ke belakang gitu, modal utama apa yang abang miliki dulu di kampus yang sekarang itu masih menjadi apa ya namanya, semacam bantuan atau menguatkan untuk mendalami atau menjalani praktek di dunia perbankan. Dulu waktu saya belajar di Fakultas Hukum, saya sangat memang menikmati sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi. Makanya saya ambil PK4. Walaupun memang jujur waktu itu saya sangat dipengaruhi oleh beberapa orang yang ketika datang ke kampus, ini kan kayak Pak Todung Lubis, Felix Untung, datang dengan mobil bagus dan kemudian pakaian yang luar biasa keren. Wah, keren banget ya. Pokoknya kalau PK4 keren lah gitu kan. Jadi saya memang punya pikiran seperti itu. Itu di tahun-tahun pertama gitu. Walaupun setelah itu saya 2 tahun kemudian bertobat, lalu kemudian mulai memikirkan ulang. Tapi PK4 tetap saya ambil. Tapi kemudian yang menjadi luar biasa adalah ketika saya terus-menerus memikirkan bahwa hukum memang mengatur segala sesuatu, bahkan untuk hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi. Dan hukum mungkin bukunya Pak Charles itu yang sangat membuka juga ya soal hukum adalah hukum sebagai panglima gitu. Lalu kemudian banyak buku-buku lain yang menolong saya melihat bahwa hukum memang punya peran yang besar. Cuma memang saya bukan tipe orang yang senang, apalagi ketika waktu itu diajarinnya memang disuruh korupsi gitu. Jadi waktu itu disuruh nombok begini caranya segala macam. Itu yang mengawali mengapa saya tidak mau main di litigasi dan kemudian di konteks-konteks membuat tidak senang gitu. Saya menjadi tidak mau masuk ke situ. Tapi ketika masuk di Bank Indonesia, saya seperti menemukan sesuatu yang saya terus nikmati dalam konteks ekonomi, dan saya memang akhirnya bukan juga main di bidang hukum yang urusannya juga lebih lagi dengan litigasi, tapi saya lebih banyak bermain dalam konteks ekonomi. Saya senang berbicara dengan banyak orang, dan itu yang menolong saya. Tapi kemudian yang paling menolong saya sebenarnya adalah pelayanan ketika berada di Fakultas Hukum. Ketika saya diberi Tuhan tanggung jawab untuk melayani Tuhan, itu yang terus-menerus menolong saya. Sampai saat ini saya merasa saya dijagai Tuhan lewat pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Tanpa pelayanan-pelayanan, saya kira saya akan sangat mudah jatuh. Dan itu menjadi pola yang terus-menerus berlanjut. Mungkin nggak terlalu menjawab, tapi kira-kira itu yang saya. Baik, makasih Bang. Kita langsung membuka sesi tanya jawab. Nama Charles dari pertanyaan pertama untuk Bang David. Waktu saya ikut pendidikan profesi advokat, itu saya pernah mendapatkan diajarin sama Pak Sekjen Peradi, Pak Nasution. Dia mengajarkan tentang bagaimana menentukan honorarium gitu. Walaupun itu bukan tujuan dari menjalankan profesi advokat, bukan tujuan utama gitu Bang. Dia membagi ada untuk menentukan besarnya honorarium itu biaya operasional dan kemudian sukses fee. Dia membagi kedua bagi itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, Bang David sebagai anak Tuhan dalam menentukan besarnya honorarium itu seperti apa gitu dalam menentukan besar honorarium? Ini pertanyaan yang subjektif. Kalau Bang David mau menjawab juga silahkan, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian yang kedua untuk Pak Peter, tadi Pak Peter juga menyinggung soal sistem hukum juga yang mempengaruhi akhirnya keadilan di Indonesia belum terlaksana dengan baik. Kalau sistem hukum itu kan Pak Bagirmanan juga membagi beberapa sistem hukum. Kemudian juga Lawrence Friedman juga dengan teori klasiknya kan ada membagi juga. Nah, menurut Pak Peter sendiri sistem hukum seperti apa yang masih
lemah sehingga mempengaruhi keadaan Indonesia belum tercapai dengan sungguh-sungguh. Itu aja, terima kasih. Aku Gera dari Serang, Banten, pemerintah. Yang pertama mau nanya sama Bang David terkait dengan kode etik advokat itu sendiri kan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun. Kalau aku mau nanya, pernahkah Bang mengalami ini ketika adanya pengaruh negatif dari orang-orang terdekat, tapi sebagai anak Tuhan sendiri ya kita harus bertindak benar di jalurnya, sebagai mengambil profesi hukum itu sendiri, dan bagaimana menanggapinya, karena mungkin pengaruh-pengaruh itu apalagi kalau dari keluarga atau dari orang terdekat sendiri kan susah untuk menjelaskan. Dan yang kedua, kan banyak yang orang yang mempunyai profesi hukum seperti polisi atau yang jaksa atau hakim yang mempunyai anak atau keluarga yang akhirnya anaknya sendiri atau keluarganya itu ketika punya kasus, ketika mengalami suatu permasalahan, membawa-bawa bapak saya polisi atau keluarganya, bapak saya hakim loh, bapak saya jaksa. Aku sering melihat masalah ini gitu. Gimana kalau dari abang sendiri, pernahkah seperti itu ketika mungkin anak atau keluarga dekat mempunyai kasus, mempunyai masalah yang memang sebenarnya dia bersalah, tapi bagaimana cara abang untuk menanggapi masalah itu sendiri? Yang ketiga, kan di sini ada kasus kehilangan mobil, tapi aku punya teman kampusku itu kehilangan motor di salah satu mall, dan dia sudah coba untuk lapor, dia sudah sampai ke atasan pemilik mall ini, tapi dipersulit yang sampai yang dibilang ya elah mbak, cuma bayar parkir 2.000 aja sampai segininya nuntut, ya kan karena motor itu pun itu dia kuliah sambil kerja, motor itu pun dia kredit dan itu pun belum selesai gitu. Sampai saat ini dia masih yang terus mencoba untuk berusaha berjuang, kasus ini tuh harus bisa selesai, tapi karena ya dipersulit sampai dimintain uang, sampai ya seperti itu gitu. Ini sudah hampir 2 bulan. Gimana caranya, menurut pendapat abang sendiri, gimana caranya untuk kasus ini bisa ada titik terangnya gitu, biar aku sampaikan ke temanku. Dan untuk yang pertanyaan selanjutnya untuk Bang Peter. Pertanyaan selanjutnya buat Bang Peter. Tadi kan Bang Peter sendiri menjelaskan tentang kesulitan yang dihadapi itu dari faktor internal dan eksternal. Yang internal itu yang masalah mindset, mentality, yang menyenangkan atasan, dan eksternal itu tekanan dari para stakeholder sendiri. Aku mau tanya contoh dari tekanan itu sendiri dari luar dan yang dari dalam itu, apa yang pernahkah Abang mengalami itu, dan bagaimana caranya kita menghadapi tekanan itu sendiri dan mencoba menanganinya dengan rendah hati. Terima kasih. Saya mau mulai dari akhir. Ini kan kita mulai dari akhir kan. Jadi silakan menghubungi saya teman itu yang sedang bermasalah. Kalau misalnya karena ini di Banten ya, tidak terjangkau, ya sebenarnya bisa ke LBH di Banten. Kalaupun
sudah masuk pengadilan, sebenarnya kalau harusnya sih hakim konsisten, karena ini sudah 5 putusan Mahkamah Agung mengenai motor mobil hilang, selama memang si pemiliknya nggak lalai ya, misalnya karcisnya ditinggalkan atau kuncinya ketinggalan akhirnya dicuri motornya. Pokoknya selama dia nggak lalai dia akan menang. Kalaupun kalah di pengadilan negeri terus banding, kalah lagi terus kasasi, karena Mahkamah Agung tentunya tidak akan membuat putusan yang berbeda. Nah, yang kedua mengenai bagaimana menangani perkara dari keluarga sendiri. Pernah ada satu keluarga yang memang keluarga dekat tapi tetap marganya Tobing misalnya ya. Jadi meminta saya nangani perkara dia karena dituduh korupsi. Walaupun akhirnya dia bebas, tapi saya memang menolak karena saya sudah menyatakan tidak akan nangani. Kemudian sepupu kandung istri saya pun pernah terlibat kasus narkotika. Waktu itu saya berat, tapi pamannya istri meminta saya mendampingi, dan akhirnya saya berkomitmen ini perkara narkotika pertama dan terakhir, dan tapi terbaik. Kenapa saya katakan terbaik? Waktu itu belum seperti sekarang aturannya bahwa yang pencandu itu harus direhabilitasi. Tahun 2008 masih sangat jarang putusan hakim yang menyatakan bersalah tetapi menjalankannya di panti rehabilitasi. Akhirnya dengan mengajukan berbagai saksi, dokter, jiwa dan sebagainya, dia dinyatakan sudah 3/4 gila dan akhirnya direhabilitasi. Waktu itu saya terus terang bicara dengan paman dan bibi saya bahwa saya nggak berjanji membebaskan, tapi sebisa mungkin bagaimana dia sembuh. Karena kalau masuk ke tahanan pun dia akan konsumsi narkoba. Akhirnya itu tercapai, dan itulah yang kira-kira jangan menjanjikan, walaupun ke saudara jangan menjanjikan sesuatu, ya kan? Terus mengenai pengaruh ya, karena kita harus mandiri. Nah, memang untuk meringankan beban kita dalam menangani perkara, saya bisa dibilang pilih-pilih kasus. Jadi kalau ada kasus yang datang ke kantor, saya pilih. Dalam pengertian pilih, kalau yang kasusnya itu memang dia udah tenggelam, udah gitu tenggelamnya bukan di permukaan laut paling dalam,